Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, jadi pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman riding malam-malam lewat Pantura itu menuju ke Bromo. Jadi di Bromo nanti seperti biasa seneng-seneng di sana sama adik ipar sama teman-temannya. Jadi riding kali ini saya mau nganterin adik ipar dan teman-temannya first time nih. Pertama kali dari Bali menuju ke Bromo di malam tahun baru. Nah, gimana keseruannya? Teman-teman simak video berikut ini. Oke, jadi perjalanan ini saya mulai itu sekitar jam 11 malaman ya. Saya berangkat dari Kabupaten Jembrana di Kota Negara. Ini perjalanan ke Pelabuhan Gilimanuk sendiri itu nggak cukup lama ya. Itu sekitar kurang lebih 20 menitan. Ini langsung kita ngebut aja karena pertama jalan sepi, terus yang kedua ini malam tahun baru. Jadi orang-orang lebih banyak ngumpul sama keluarga di rumah masing-masing daripada di jalan raya. Jadi ini jalannya benar-benar sepi dan benar-benar gelap tentunya. Dan setelah riding sekitar 20 menitan, ini akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi setelah sampai di sana, kita langsung bayar karcis ya kalau mau masuk. Habis itu langsung check in untuk tiket. Di sini tiketnya ini saya beli online langsung di aplikasi Verizi sama adik saya. Terus setelah itu kita langsung antri kapal dan ini langsung masuk ke dalam kapalnya. Jadi di sini kita nyari parkiran dulu yang proper ya, karena ombaknya kalau malam ini agak sedikit besar. Jadi kita naruh motor tuh yang bener-bener proper biar nanti nggak jatuh atau ada insiden yang lainnya. Setelah dari parkir motor kita langsung naik ke atas dan langsung istirahat. Dan setelah penyeberangan kurang lebih itu sekitar 1 jaman, ini akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Jadi di sini kita langsung prepare untuk keluar kapal. Setelah itu langsung kita gas menuju ke Pantura. Kalau semisal keluar dari Pelabuhan Ketapang itu kita belok kanan karena full kita nanti mau pakai jalur Pantura. Di sini nggak banyak footage yang saya ambil dan kebetulan cuaca juga benar-benar cerah, nggak ada gerimis ataupun mendung. Kita benar-benar menikmati tengah malam ini di perjalanan. Walaupun benar-benar gelap dan minim penerangan ya. Terus habis itu kendaraan juga masih jarang karena ini kalau nggak salah waktu kita riding di Pantura itu sekitar jam 1-an deh kalau nggak salah ya. Dan ini kita cuma bertiga, kita ya sedikit ngebut aja karena di jalan juga sepi, terus memangkas waktu juga. Dan setelah perjalanan dari Ketapang tadi di daerah Banyuwangi, akhirnya kita istirahat sebentar di Kabupaten Situbondo karena di sini sedikit ada trouble. Motor adik saya ini Vario 110 ini nggak tahu kenapa ini olinya keluar semuanya. Ini keluar di filter dan mau nggak mau kita harus cek dan bongkar di Indomaret. Dan untungnya masih ada Indomaret buka 24 jam dong di sini. Jadi kita sedikit terbantu lah dari mulai penerangan sama tempat juga yang agak proper ya. Jadi kita waktu benerin motor ini nggak di tempat-tempat yang sepi ataupun gelap karena kalau di Jawa apalagi di Pantura ini sangat-sangat rawan untuk tindakan kejahatan apalagi kita itu dari luar daerah. Dan setelah perbaikan ya kurang lebih sekitar 20 menitan ini akhirnya motor udah selesai dan langsung kita lanjutin perjalanan menuju ke Bromo. Jadi di sini karena masih malam juga kita masih nyantai ya di sini karena ngelihat dari trouble-nya mesin adik saya ini kayaknya nggak bisa dipakai kebut-kebutan. Yang awalnya kemungkinan ini saya pakai kebut itu 70 sampai 90 km per jam. Akhirnya saya turunin jadi 40 ya, mentok-mentok 55 lah. Ini bener-bener pelan sih kalau misalnya saya bilang dalam kondisi touring malam dan jalanan kosong. Tapi nggak ada masalah karena yang kita cari adalah keselamatan di jalan biar motornya nggak trouble juga. Setelah perjalanan kurang lebih sekitar 1 jaman lebih dikit lah kalau nggak salah, ini kita sudah sampai di Kabupaten Probolinggo. Di sini karena waktu udah mepet azan subuh, akhirnya kita langsung berhenti di salah satu pom bensin. Dan ini pom bensinnya bener-bener proper loh teman-teman. Jadi kalau kita misalkan ngisi bensin di sini, itu udah ada masjid yang besar, terus habis itu ada kantin yang buka 24 jam dan toiletnya pun juga banyak. Jadi ini fasilitas yang sangat-sangat lengkap bagi peturing dan para musafir. Jadi di sini kita sholat subuh dulu. Habis sholat subuh langsung kita istirahat dulu ya, karena kita mau ngisi perut dulu sama ada yang ngantuk juga sih. Akhirnya kita istirahat dulu di sini sampai matahari udah agak terbit sedikit dan langsung kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke Bromo.
Dan setelah riding kurang lebih sekitar 40 menitan, ini akhirnya kita masuk juga di jalur mau ke Bromo. Jadi di sini pemandangannya emang sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa pendapat wisatawan kalau semisal ke Bromo itu masuknya paling bagus pemandangannya itu lewat Probolinggo. Jadi memang kita akan disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat-sangat luar biasa, dari mulai perbukitan, gunung-gunung sampai lembah yang kelihatan sangat-sangat jelas. Apalagi kayak sekarang nih, cuacanya kan lagi cerah nih, walaupun agak mendung dikit, tapi antara gunung-gunung, lembah, dan hutan itu masih kelihatan banget teman-teman, masih asri banget, apalagi pagi waktunya. Wih, ini bener-bener sejuk dan hawanya pun dingin. Suasana di sini sangat-sangat kita nikmati ya. Jadi kita ridingnya slow aja, santai sambil menikmati pemandangan sama hawa sejuk juga. Setelah itu kita langsung lanjut lagi bayar karcis menuju ke Bromo. Dan sebelum turun ke lautan Bromo itu ada dua loket karcis teman-teman. Yang pertama itu kita bayar sekitar 25.000 per orang, sama per motor itu udah include sih ya. Terus kalau semisal teman-teman mau ke lautan pasir yang di bawah itu bayar lagi, dan itu registrasinya online. Itu sekitar 65 ribuan per orang dan per motor. Dan setelah itu barulah kita bisa menikmati lautan pasir yang ada di Bromo. Emang bener sih kata-kata anak-anak motor. Jadi motoran itu atau touring itu belum sah kalau belum sampai touring atau motoran di lautan pasir di Bromo. Walaupun saya udah sering sekali ya, udah beberapa kali saya ke Bromo, tapi setiap kali ke Bromo itu pasti memiliki vibe-vibe yang tersendiri. Entah sendiri ataupun sama temen, di jalur yang sama, di tempat yang sama, itu vibe-nya pasti beda. Di sini saya ngajak adik ipar saya sama teman-temannya yang baru pertama kali ke Bromo, dan langsung mereka bisa motoran di Bromo. Itu kayaknya suatu mimpi yang bisa jadi kenyataan dari mereka. Riding malam-malam dari Bali menuju ke Bromo, dan akhirnya mimpi mereka bisa tersampaikan, bisa motoran dan riding bareng di Bromo. Di sini kita ada istirahat sebentar ya di ujung di Gunung Batok. Setelah itu kita langsung lanjutin lagi perjalanan menuju ke tempat istirahat. Di sini nggak banyak footage yang saya ambil karena untuk baterai kamera saya sendiri itu ada yang error ya teman-teman. Jadi nggak sempet saya ngecek sama sekali. Salah satu baterainya error, dan akhirnya footage yang saya ambil itu nggak banyak. Oke lah, untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini aja untuk kontennya. Jadi insya Allah saya akan ngonten lagi untuk kedepannya, dan mungkin akan ada beberapa re-upload dari channel saya yang sebelumnya yang akan saya upload di channel ini. Jadi saya minta untuk teman-teman full supportnya untuk channel baru saya ini, dan semoga kita bisa motoran bareng, ketemu di jalan, jangan lupa untuk disapa. Sekian dari saya, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.